Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom. Mari membuka firman Allah dari Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku dan oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, biasanya orang Kristen membaca ayat firman Tuhan dari Alkitab bagian ini hanya yang enaknya saja, yaitu yang bagian ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sehingga tiap kali orang Kristen berbeban berat, datang sama Yesus, nangis-nangis, bercucuran air mata, berdoa, dan sesudah berdoa, mengalami kelegaan. Yesus sudah memberikan kelegaan kepada saya. Jadi maunya orang Kristen ini yang enaknya saja. Tapi bagian yang harus dia lakukan sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus itu tidak diperhatikan. Padahal pertama, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini, Yesus mengajak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Bapa, di mana Allah Bapa, yaitu Tuhan langit dan bumi, itu menyatakan kepada kita orang-orang kecil. Artinya mengapa dikatakan orang kecil? Orang kecil itu karena kita tuh masih tinggal di dunia. Kita ini dulu adalah manusia biasa. Hanya karena kita bertobat dan percaya kepada Yesus, maka kita diubah sekarang statusnya menjadi anak Allah. Tapi ternyata rahasia kerajaan Allah yang sebetulnya Allah akan berikan kepada orang bijak dan orang pandai, tapi itu dinyatakan kepada kita. Nah, patut bersyukur. Tapi berapa banyak orang Kristen bersyukur bahwa dia menjadi orang-orang kepercayaan Allah, sampai kita mengetahui banyak rahasia kerajaan Allah. Oh, ternyata di dalam kerajaan Allah ada pengampunan. Oh, ternyata di dalam kerajaan Allah ada berkat. Oh, ternyata dalam kerajaan Allah ada kuasa. Oh, ternyata dalam kerajaan Allah itu ada damai sejahtera. Oh, ternyata dalam kerajaan Allah itu ada sukacita. Oh, ternyata dalam kerajaan Allah kita ditentukan untuk menjadi pemenang dan sebagainya. Nah, kita lupa bahwa kita ini orang-orang yang mendapat hak istimewa di hadapan Allah Bapa. Karena rahasia-rahasia yang besar dan berkuasa yang merupakan kunci hidup manusia, yang mestinya itu hanya menjadi hak atau bagian daripada orang-orang bijak dan orang pandai, tadi diberikan oleh Allah kepada Anda dan saya. Nah, itu sebabnya kalau kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, hargai pilihan itu, sehingga kita betul-betul sekarang mau menjadi orang Kristen yang mencari perkenan Tuhan. Saya yakin ketika orang Kristen mencari perkenan Tuhan, pasti dia juga akan menjadi orang yang berkenan di hati banyak orang. Dia menjadi berkat, dia dicari oleh banyak orang, karena orang merasakan, puji Tuhan ya, ada orang itu. Ketika dia berdoa, ternyata masalah saya menjadi selesai. Masalah saya, sekarang saya sudah menang dalam masalah saya. Wah, saya bersyukur untuk ada hamba Tuhan ini yang diurapi. Ada hikmat marifat yang saya tadinya tidak tahu bahwa ternyata akar daripada problem kehidupan saya yang tidak selesai-selesai. Tuhan nyatakan kepada hamba Tuhan ini sehingga saya tahu dan saya berbenah diri. Dan sekarang saya sudah menang atas masalah itu. Dan masih banyak lagi. Atau barangkali, puji Tuhan melalui hamba Tuhan itu, atau melalui orang Kristen itu, penyakit anak saya disembuhkan. Penyakit mama saya disembuhkan. Saya tadi ditelepon oleh seseorang. "Ini gereja rumah doa segala bangsa?" "Ya, terus kenapa?" "Waduh, problem saya berat sekali nih. Bisa kunjungi rumah saya karena rumah saya itu katanya banyak setannya. Dan saya ini pusing deh, pusing. Pokoknya saya ini pusing.
Nah, kalau ini teleponnya siapa? Kan teleponnya Gereja Rumah Doa Segala Bangsa. Saya jawab, oh ini telepon pribadinya Bu Dorcas. Oh, Bu Dorcas, aduh maaf. Aduh, saya ini lancang bener ya. Oke, enggak apa-apa, saya bilang. Ya sudah, kebetulan, aduh, terus dia tertawa gitu loh. Tertawa, aduh, senang sekali saya. Aduh, katanya. Iya, jadi gimana? Waduh, ya udah deh, nanti saya SMS Ibu, tapi saya udah senang sekali. Padahal enggak apa-apain loh. Hanya bilang senang sekali. Terus ya sudah, jadi bagaimana? Ya sudah, pokoknya nanti saya SMS Ibu deh, katanya. Nah, udah itu enggak berapa lah, udah ditutup. Oh ya sudahlah, tapi senang sekali. Udah tuh senangnya kenapa gitu loh. Ya udah, ya wes. Dah ya Bu ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati Anda juga. Ini bapak-bapak. Nah, berapa lama masuk SMS baru ketahuan senangnya tuh gimana. Ternyata dia tidak menduga bahwa saya sendiri akan terima telepon dia. Waduh Ibu, katanya shalom katanya. Saya tidak menduga Ibu sendiri yang akan terima telepon saya. Aduh, senang sekali itu. Makanya tadi saya bilang senang sekali katanya. Puji Tuhan, padahal Ibu udah berdoa apa-apa sama saya. Beban saya rasanya terangkat dan saya mengalami kelegaan. Saya bilang puji Tuhan, luar biasa. Dia mengalami kelegaan, tentu saja bukan karena saya, tapi karena di dalam saya ada Yesus dan saya belajar kepada Yesus. Tadi kuncinya di sini ya. Datang kepada Yesus dan mau belajar kepada Dia. Dia tinggal di dalam saya. Maka kehadiran Yesus di dalam diri saya itu yang bisa mentransfer, mengalir kepada orang lain. Walaupun hanya melalui suara saya. Dia rasanya bilang, aduh lega. Terima kasih Bu. Kalau begitu gak usah pelayanan pribadi deh. Puji Tuhan, ya sudah, luar biasa. Orang bisa mengalami kelegaan. Nah, bagaimana kehadiran kita di mana saja itu membuat orang merasakan hadirat Tuhan. Bahkan merasakan mengalami kelegaan. Tentu saja dengan satu catatan juga, orang ini hatinya polos dan tulus. Barangkali kalau dia di hatinya sudah ada unek-unek dengan saya, Bu Dorcas orangnya gini-gini gitu ya. Malah dengar suara saya tambah senep gitu loh. Karena apa? Kondisi hatinya lagi tidak bagus. Kondisi hatinya lagi tidak kudus. Jadi bukannya mengalami kelegaan malah sumpek gitu. Jadi pasti seseorang yang melayani Tuhan atau seseorang yang memang sudah percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, apalagi ada orang mau telepon, orang mau sharing, orang mau bertanya, pasti dia dengan tulus hati akan melayaninya. Tapi kadang-kadang orang yang menerima yang tidak tulus hati, akibatnya walaupun sudah diajak ngobrol 2 jam, 3 jam, atau tadi yang seperti saya bilang ya, bagaimana rasanya? Gak terasa apa-apa tuh. Datang merengut, pulang juga tetap merengut. Itu karena kondisi hatinya tidak suci. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus juga berkata, diberkatilah orang yang tulus hatinya, yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Kalau Anda mau melihat Tuhan setiap hari, Anda harus menjaga hati Anda di dalam ketulusan dan kesucian. Nah, jadi itu sebabnya ketika kita mau mengalami hal yang seperti itu, seperti apa yang dialami oleh Yesus, maka Yesus berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu memang sudah pasti. Yang berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, belajar kepada Yesusnya ini yang tidak mau. Tapi belajar tentang kuasanya, ya wah, supaya kita bisa thinking setan gitu. Supaya kita bisa bikin mujizat, supaya kita punya urapan yang luar biasa, supaya kita bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak, belajar kepada Yesus, belajar pada Yesus. Tapi lupa bahwa semua yang kita inginkan tentang powerful, kuasa yang luar biasa, iman yang tangguh dan iman yang perkasa adalah tidak lepas daripada mau belajar pada Yesus karena dia lemah lembut dan rendah hati. Artinya belajar kelemah lembutannya dan kerendah hatiannya. Kalau belajar tentang kuasanya, belajar tentang karunia-Nya. Kalau kita hanya belajar seperti itu, kita dapatkan. Tapi karunia, kuasa, dan perkara-perkara supranatural yang menyertai kita akan rapuh atau tidak kekal ketika kita tidak mau belajar lembut dan rendah hati. Itu sebabnya seringkali orang Kristen, apalagi yang sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, kalau dia belum lembut dan rendah hati, Tuhan izinkan terus disikat, digosok, disikat, dimurnikan, dibersihkan. Dan kalau orang Kristen tidak tahu tujuannya, maka dia akan berteriak terus, ampun,
bersikap begini terus. Aduh, kenapa saya ditolak? Aduh, kenapa saya menghadapi problem ini, menghadapi masalah ini, menghadapi masalah itu. Teriak terus. Tapi kalau tujuannya tahu bahwa saya harus belajar kepada Yesusnya juga kelemah lembutannya dan kerendah hatiannya. Maka apa yang kita kejar yaitu karunia-karunia, apa yang kita pelajari yaitu tentang perkara supranatural. Karena memang perkara supranatural itu paling menyenangkan hati manusia, termasuk orang Kristen. Makanya kalau ada KKR kesembuhan, udah sekali yang datang. Kalau kita membawa kuasa Allah yang luar biasa. Orang bukan hanya mengalami kesembuhan karena sugesti atau karena apa kata orang, tapi betul-betul mereka akan mengalami kesembuhan yang total dan sempurna. Nah, untuk menjadi seperti itu, jangan lupa bahwa kita harus lembut dan rendah hati. Kita akan dibuat kekal ketika kita lembut dan rendah hati. Nah, jadi itu sebabnya kalau Anda mau segala hak Anda yaitu berkat rohani, materi, jasmani tetap kekal menyertai Anda. Tidak ya hari ini luar biasa urapannya, besok ambles gitu ya. Hari ini ada orang sakit perut didoakan sembuh. Besok cuma ada orang sakit pusing aja didoakan sampai 1 jam tidak sembuh-sembuh. Nah itu up and down. Kalau kita cuma seperti itu ya mudah, gampang. Tapi di mana letak kebocorannya? Karena kurang lemah lembut dan rendah hati. Itu sebabnya Yesus sekalipun dia di dunia sudah jelas dengan misi daripada Allah Bapa untuk mati di kayu salib dan dia disertai dengan kuasa yang luar biasa. Tapi Yesus pun juga masih mengalami pengujian, betul tidak? Yesus masih diejek, masih dicemooh, masih ditolak, masih difitnah, dan dia menghadapi orang-orang Farisi, orang-orang Farisi yang sok tahu kitab suci, sok tahu hukum Taurat, terus dipakai untuk mencari kesalahan Yesus. Itu orang Farisi. Dia tahu kitab suci ya, Taurat dilakukan tapi tidak dihayati, sehingga kitab Taurat hanya dipakai senjata untuk mencari kesalahan orang lain. Itu sebabnya orang Farisi jadi NATO. Apa NATO? No action, talk only. Nah, kalau kita menjadi seorang pendoa syafaat, jangan NATO, no action, talk only. Jadi tidak melakukan hal yang besar dalam doa, tapi mulutnya ngomong terus. Ngomentari ini, ngomentari itu, ngeritik ini, ngerituk ini, gosipin itu, cerita ini, cerita itu, yang tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Padahal kunci daripada kuasa doa adalah ada dalam mulut, tidak bibir kita. Ada ingat Amsal 18 ayat 21? Bahwa hidup dan mati dikuasai oleh siapa? Lidah. Kalau kita mau mati, lidahnya ngomong aja mati. Kalau kita mau hidup bilang, wah saya mau tetap hidup 1000 tahunnya lagi. Atau 120 dikurangi umur Anda sekarang berapa. Nah kita ngomong terus mau tetap hidup. Hidup terus. Jadi kuncinya itu ada dalam lidah kita. Sekarang seorang pendoa itu senjatanya apa? Mulut. Makanya jagai mulut kita. Jadi kalau mulut sudah terbiasa dolak-dalik, mulut itu sudah terbiasa gosip, mulut sudah terbiasa ngomong yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, berkata-kata seperti orang duniawi, ngatain orang seperti orang duniawi, gampang mengkritik, gampang mencela, tapi no action. Mencari kesalahan orang lain memang mudah, tapi coba lihat kepada kesalahannya diri sendiri. Kalau ditemukan oleh orang lain nggak terima, oh saya mah tidak seperti itu. Tapi kalau melihat orang lain mudah, oh kamu harus begini, kenapa begitu? Oh dia tuh begini, harusnya begini. Ngomong mudah, coba jalani sendiri. Kalau hanya talk only mudah, tapi pemimpin itu harus jadi figur yang bisa memanage, yaitu tentu yang bisa jadi panutan, yang bisa memotivasi, yang bisa membangkitkan, yang bisa menguatkan dan sebagainya. Dan dituntut dengan begitu banyak tanggung jawab dan pekerjaan. Jadi tidak gampang. Tapi kalau kita talk only gampang. Nah, tapi sebagai seorang pendoa kita bukan penonton, kita ini pemain. Nah, ketika kita pemain, jangan hanya talk only, tapi harus action. Actionnya pakai apa? Jaga mulut kita supaya ketika kita buka mulut hanya perkataan yang membangun, perkataan yang mengalirkan kuasa, perkataan yang mengalirkan air yang hidup, sehingga kalau kita berdoa, apa yang kita doakan pasti berkuasa. Amin. Nah, belajar untuk apa? Tidak ember. Ember itu kan pintunya lebar gitu ya.
permukaannya. Apalagi ember jolang. Waduh, sekarang ada ember yang besar sekali gitu. Jadi jangan ember. Ember itu permukaan ember yang betul-betul lebar. Tapi coba sekarang, karena kita tahu bahwa kunci itu ada di lidah kita. Kalau tidak penting buat kita ngomong, belajar tutup mulut. Orang dunia kadang-kadang pakai istilah begini. Diam itu berarti emas. Memang di Alkitab tidak ada. Tapi ada firman Tuhan yang berkata, diamlah dan berkata-katalah di dalam hatimu. Artinya, mulut jangan terlalu ember. Yang enggak perlu diomong, jangan diomong. Itu bikin kamu kebocoran. Walaupun kamu puasa, seharian puasa, tapi seharian ketika puasa tuh mulutmu bocor. Percuma, puasamu tidak ada kuasa apa-apa. Jadi saudara, belajar lembut dan rendah hati juga belajar mengontrol perkataan kita. Ingat orang Farisi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun mereka adalah orang-orang Yahudi yang sebetulnya dulu dipilih oleh Allah menjadi bangsa imam. Ya, dia menjadi bangsa imam, dia menjadi umat pilihan Allah. Tapi ternyata mereka sampai sekarang bukan tidak bisa menjadi bangsa imam. Karena apa? Karena mereka hanya ngeritik saja sang Mesias. Sampai pada akhirnya ketika mereka selalu seperti itu, hatinya menjadi makin keras, pikirannya menjadi makin tertutup, sehingga mereka makin tidak bisa melihat dan akhirnya tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Menyedihkan memang kalau kita pergi ke sana. Saya pernah tanya sama tour guide kami, orang Yahudi, berapa persen orang Yahudi yang sudah bertobat percaya Yesus? Ya, more and less itu lebih kurang. Hanya 1%, 1% dari sekian banyak. Padahal pertama kali keselamatan itu sebetulnya akan Allah berikan kepada orang Yahudi. Tapi gara-gara orang Yahudi keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mengakui akan Yesus. Dan dulu diwakili oleh orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang hanya mencari kesalahan Yesus dengan memakai kitab suci, dengan memakai hukum Taurat. Maka mereka tidak boleh apa-apa. Nah saudara, seringkali kasih karunia dan anugerah Tuhan berlalu begitu saja dari hidup kita. Walaupun itu adalah bagian dari kita. Karena apa? Kita seperti orang Farisi. No action, talk only. Di gereja terlalu banyak hanya talk saja dikomentari menurut hatinya sendiri. Padahal dia sendiri kalau diberi tegas belum tentu bisa. Saya tegas kalau saya diundang ke satu gereja, terus pengerjanya pada mengeluh begini begitu, saya bilang, hey, jangan talk only. Kalau memang Anda merasa gereja ini membutuhkan ini, ayo dong gerak. Apa yang bisa Anda lakukan untuk memajukan pelayan? Jangan hanya ngegosip di belakang. Saya bukan bagian daripada gereja Anda, tapi saya tahu kebenaran. Oh iya Bu Dorcas, terima kasih buat nasihatnya. Nah saudara, bagaimana gereja itu lamban sekali mengembangkan sayap-sayapnya dan bergerak dalam rencana Tuhan yang begitu pesat. Karena waktu ini sudah sangat singkat. Karena di dalamnya hanya talk only. Ini mestinya begini, ini mestinya, itu kenapa begitu? Oh iya. Padahal dia kalau diserah tugas juga belum tentu bisa. Talk only. Padahal dia barangkali juga tidak menguasai. Kenapa pendoanya sih kurang? Padahal kalau dia suruh tekun berdoa juga belum tentu mau. Nah, jangan hanya talk only. Action. Apa yang Anda tahu dan itu bisa dikerjakan tanpa harus talk melulu. Kerjakan, kan hasilnya lebih bagus. Bagaimana supaya pelayan lebih mengembang? Oke deh begini. Oke ya, kita dukung dalam doa begini. Nah itu baru orang yang hidup belajar kepada Yesus. Lembut dan rendah hati. Jadi lembut dan rendah hati itu bukan hanya kalau dinasihatin, ditegur, iya Bu, iya Pak, bukan hanya itu ya. Tapi juga, atau tidak mudah tersinggung, tapi juga seperti itu. Mulut jangan ember, jangan loncer. Tapi cobalah minta kontrol Roh Kudus supaya pas sekali Anda buka mulut, wah, gitu tuh, kuasanya luar biasa. Tahu tidak, setiap perkataan yang kita ucapkan itu adalah roh. Jadi ketika kita ngomong itu roh yang keluar. Sekarang kita ngomong apa? Kalau kita ngomong yang buruk, roh yang buruk yang akan mempengaruhi orang lain, mempengaruhi kondisi di tempat itu, mempengaruhi atmosfer. Nah kalau mulut kita ngomong yang baik, akhirnya kalau di sekitar kita ada hal yang tidak baik, berubah menjadi baik. Amin. Jadi betapa pentingnya ini mulut. Makanya kunci itu ada di lidah kita, Dan Yakobus menggambarkan lidah ini kecil, tapi seperti api kecil saja bisa membakar hutan yang besar. Biar kita juga kebakaran, tapi kebakaran Roh Kudus gitu loh.
Jangan kebakaran hal yang tidak bagus, yang tidak membangun, yang tidak membersihkan, yang tidak menguatkan, yang tidak mendorong orang lain buat maju. Belajar berjiwa besar, belajar berjiwa kaya, sehingga kita ingin bukan hanya kita sendiri yang maju, tapi orang lain juga maju. Nah, ketika orang lain mendapat kesempatan lebih dahulu dari kita, bersyukur. Amin. Haleluya ya, puji Tuhan. Si Apio itu, sekarang kalau khotbah luar biasa. Waduh, si Tini itu padahal masih muda loh, tapi cintanya sama Tuhan, semangatnya. Kalau dia melakukan pelayanan, kita ini kalah. Wah, bersyukurlah ada si Tini. Nah, belajar bersyukur. Itu seperti Yesus tadi mengatakan, hei bersyukur. Sampai Yesus pun juga bersyukur kepada Allah Bapa. Padahal Yesus kurang sempurna apa, tapi dia bersyukur karena apa? Dia punya jiwa yang kaya, jiwa yang besar. Kekurangan dan kelemahan orang-orang termasuk orang-orang yang sudah melayani. Entah dia sebagai majelis, entah dia sebagai pengerja. Istilahnya dalam gereja itu bermacam-macam. Entah dia jadi gembala, entah dia jadi pendeta, entah dia jadi apalah, penatua ya. Itu tidak mau mengembangkan jiwanya, tidak mau belajar kepada Yesus lembut dan hati sehingga punya jiwa yang kaya. Akibatnya kemajuan di dalam sebuah pelayanan lamban sekali. Nanti kalau ada perubahan-perubahan sedikit merasa tertolak, merasa tidak suka hati, merasa tersingkir, merasa tidak terpakai. Itu jiwa yang kerdil. Nah, kalau kita sekarang mau menjadi seorang pendoa syafaat, karena kita ini menjadi orang yang bakal menjadi wakil dari banyak orang yang menghadapi problem, menjadi wakil dari gereja-gereja Tuhan, menjadi wakil dari bangsa ini. Pendoa syafaat kan membawa masalah orang lain, diri sendiri itu dalam persekutuan pribadi. Ketika kita membawa beban yang begitu banyak, kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang pendoa syafaat yang tulus hati, yang setia, yang powerful. Ketika kita tidak memiliki jiwa yang kaya atau jiwa yang besar. Nah, itu sebabnya ketika ada satu persoalan yang memaksa kita untuk bisa menerima keadaan itu, cobalah kembangkan jiwa Anda. Jangan terlalu sempit. Kok saya gini yo? Kok sekarang begini yo? Nggak bisa. Gini nggak bisa. Dulu begini. Kita yang harus menyesuaikan diri. Saya mendorong Anda, belajarlah punya jiwa yang kaya. Ketika kita dibawa oleh Tuhan mengalami perubahan-perubahan yang nyata dan positif. Amin. Jadi jangan berkancing kepada saya dulu ini begini. Jangan kita membuat jiwa kita begitu sempit dan kerdil. Ketika ada sesuatu yang di luar biasanya, padahal itu untuk menuju kepada yang positif, kita jadi merasa tidak suka. Kita menjadi merasa terluka, kita menjadi kecewa, kita menjadi sedih, kita menjadi tertolak, kita menjadi barangkali uring-uringan atau tidak suka hati deh. Udah deh, aku gak suka hati deh, aku berhenti dulu ya jadi pendoa syafaat. Tapi barangkali kalau seorang pendoa syafaat memang perlu berdiam diri, memperbaiki diri. Daripada tiap kali datang berdoa syafaat dengan yang lain tapi sambil bawa unek-unek dan segudang sampah. Akhirnya dalam doa itu buang sampah di situ, ya kotor. Karena apa? Para pendoanya ini bawa sampah dibuang ke gereja. Gereja harusnya kita bersihkan jadi gudang sampah. Nah, itu sebabnya saudara, seorang pendoa syafaat perlu belajar berjiwa kaya. Amin. Berjiwa besar. Maka Anda akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi, kalau kita mau belajar kepada Yesus, belajar juga kelemah lembutannya dengan rela untuk dibawa mengembang oleh Tuhan jiwanya. Jangan kerdil, jangan miskin, jangan terlalu sempit. Amin. Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Ada beberapa tips, tapi yang saya ambil hanya dari Amos pasal yang ke-5. Bagaimana kita bisa seperti itu. Ayat 14 dan 15 ya. Hidup dan mati. Kita baca sama-sama. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Dari dua ayat ini kita mendapat kesimpulan. Kalau kita mau tetap hidup dalam koridor berkenan di hadapan Tuhan dan kita menikmati kehidupan ini dengan baik, carilah yang baik, jangan yang jahat. Nah, jiwa yang kerdil, yang miskin, yang sempit itu sering mengeluarkan perbendaraan yang jahat.
Ada niat jahat, pikiran jahat, niat jelek, pikiran jelek. Iya, akhirnya perkataan juga jahat, perkataan juga jelek gitu. Ya. Ada hati yang jahat, ya, pikiran yang jahat, akhirnya perkataan juga jahat. Nah, itu sebabnya carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Nah, dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu senantiasa. Yang berikutnya, bencilah yang jahat. Nah, sesudah dapatkan yang baik, jangan yang jahat, benci yang jahat. Kalau cuma ditinggalkan saja jahat, si jahat ini suatu saat melambai-lambai. Kalau kita mau benci yang jahat, sudah say goodbye. Sama dengan kerelaan kita dibunuh mati dari manusia lama. Dan kita lambangkan dengan kita rela dibaptis dalam baptisan air. Dan kemudian kita dikuburkan bersama dengan Yesus. Rela yang jahat juga seperti itu. Semua yang jahat harus rela kita tanggalkan dan dikubur bersama-sama dengan manusia lama kita. Dan bersama dengan Yesus Kristus. Kematian Yesus. Amin. Supaya apa? Kita mengalami kehidupan kebangkitan. Nah, kalau yang jahat tidak kita benci ya gitu. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, kadang-kadang ramah, kadang-kadang judes gitu loh. Kadang-kadang kalau ngomong enakennya, tapi kadang-kadang tengenaken gitu. Kadang-kadang riang, kadang-kadang mukanya murung aja. Labil. Tapi kalau kita betul-betul membenci yang jahat, kita akan selalu mendapatkan yang baik. Cintailah yang baik. Maka segala sesuatu yang baik itu pasti akan memancar keluar, akan mempengaruhi orang lain baik juga. Tapi sesuatu yang jahat juga akan memancar keluar, tapi mempengaruhi orang jadi jahat juga. Coba satu gerakan ya, katakan itu pemberontakan di satu negara. Bagaimana? Akhirnya terjadi satu pemberontakan. Kan ada provokatornya dulu, bikin dulu dia sesuatu yang jahat itu, ngomong dengan tingkah laku dia menunjukkan dia tidak suka kepada pemerintahan. Kemudian dia pengaruhi dengan perkataan. Akhirnya mempengaruhi yang jahat kepada yang lain. Jadilah pasukan dia. Ketika sudah punya pengaruh baru dia katakan, ayo kita melakukan sebuah gerakan. Ayo kita bikin move itu gerakan. Apa itu? Ayo kita rebut tanpa pemerintahan. Ini pemerintahan sudah gak bagus. Pemerintahan ini sudah gak adil. Pemerintahan ini sudah tidak sehat. Oke, caranya bagaimana? Nah, ini taktiknya begini-begini. Kan begitu. Yang saya ambil dari contoh ini adalah pasti ada penggeraknya. Dari satu penggerak karena dia bisa mempengaruhi apa yang dari dia. Kalau yang jahat, jadi gerakan jahat. Kalau dalam dirinya itu yang baik, jadi gerakan yang baik. Ya, kita jadi gerakan yang baik. Bersih-bersih gereja rame-rame gitu. Bersih-bersih kampung, RT, RW gitu ya. Yo, bikin gerakan, pasukan gerak cepat bersih-bersih. Nah, itu yang baik, baguslah. Kalau sesuatu itu keluar yang baik, pasti pengaruhnya hasilnya sebuah gerakan yang baik. Tapi kalau yang jelek pengaruhnya, ya yang jelek, yang jahat gitu. Gosip, fitnah, apalagi kepahitan, itu akhirnya akan mempengaruhi orang lain dengan gerakan yang buruk. Nah, barangkali si pembuat gerakan atau provokator itu senang puasa, pasain lu. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dikatakan di situ, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tuhan itu adalah keadilan. Jadi pasti dia akan menyatakan kebenarannya. Membela yang benar itu juga berlaku dalam kerajaan Allah. Allah membela yang benar pasti ya. Nah, jadi sesuatu yang baik pasti akan mempengaruhi yang baik. Tapi sesuatu yang buruk itu pasti pengaruhnya juga buruk. Itu sebabnya kalau kita punya jiwa yang kaya, karena kita menjadi seorang pendoa yang mau belajar kepada Yesus, lembut dan rendah hati, kita akan kita tidak akan mencari yang jahat tapi mencari yang baik. Dan yang kemudian kita akan membenci yang jahat tapi mencintai yang baik. Sehingga di situ kita menjadi pengaruh yang baik untuk orang lain. Pengaruh yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Wah, sampai kerajaan Tuhan dipermuliakan luar biasa. Waduh. Memang di gereja itu ada pendoa yang betul-betul tulus. Saya jadi ingat ketika melayani di London ya, Ibu Amanda Urivera punya seorang bapak. Di berita surgawi sudah saya masukkan ya. Bagaimana dia lahir dengan leher yang mereng. Terus
Hari itu ketika KKR di gerejanya, dia datang minta didoakan, terus kami doakan, tiba-tiba krak, lehernya jadi lurus. Melihat itu Ibu Armanda nangis, mengucap syukur sama Tuhan. Terus dia bilang, aduh praise Lord, glory a Dios, oh haleluya, Tuhan itu luar biasa. Tapi Pastor Dorcas, kamu tahu nggak mengapa dia mendapatkan upah yang luar biasa? Dia itu pendoa syafaat yang baik, setia dan tulus. Pada waktu terutama ketika kamu bilang melalui email bahwa minta visa di UK itu ternyata tidak mudah. Kami pernah dikembalikan, tapi yang kedua kalinya akhirnya kami dapat visa. Wah, dia siang dan malam datang ke gereja ini, dia berdoa. Dan karena dia berdoa walaupun tidak ada yang menemani, maka kami juga percaya itu juga yang membuat visa bisa keluar. Oh ya pasti, saya bilang terima kasih, pasti itu katanya. Nah, Ibu Armanda seorang gembala sampai berkata seperti itu karena memang melihat kenyataannya. Ini orang baik, pendoa yang baik, pendoa yang tulus, pendoa yang setia, makanya dia mengerjakan yang baik. Nah, akhirnya ketika KKR di situ juga luar biasa mujizat. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Dia sendiri dapat mujizat. Leher bengkok dari lahir akhirnya lurus. Nah, itu sebabnya sebagai seorang pendoa syafaat jadilah bejana yang baik. Tinggalkanlah yang jahat. Dan kita belajar punya jiwa yang kaya, jiwa yang besar. Kendalikan mulut lidah bibir Anda karena kunci itu ada di dalam lidah Anda. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. The nation will declare that you are God. This is the time of miracle, the time of your power impact. Are you ready and become a part of it? Oh, revive, hey church of God, revive, prepare your life, revive. The time has come, Jesus will come as a king. Oh, revive, a church of God, revive, prepare your life, revive. The time has come, Jesus will come as a king. Revival, the time of your glory pour out. This is the time of restoration. The nation will declare that you are God. This is the time of miracle, the time of your power impact. Are you ready and become a part of it? Church of God, revive, prepare your life, revive. The time has come, Jesus
Oh, revive, a church of God. Revive, prepare your life. Revive, the time has come. Jesus will come as a king. Oh, revive, a church of God. Revive, prepare your life. Revive, the time has come. Jesus will come as a king. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.